entrepreneur tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bigens, kembali kita berjumpa di kanal YouTube Bulukumba Entrepreneur TV, TV liputan motivasi dan inspirasi. Bigens, kali ini kita kembali bersama di segmen Bitol Bulukumba Entrepreneur TV yang senantiasa menghadirkan narasumber yang menginspirasi dan memberikan motivasi buat kita semua, termasuk buat Anda. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang penuh inspirasi, dan insya Allah sebentar kita akan berbagi pengalaman beliau, bagaimana beliau memberikan inspirasi dan motivasi kepada pemuda-pemuda yang lain. Karena saya yakin dan Anda pun yakin bahwa beliau ini adalah sosok pemuda yang banyak memberikan kontribusi wacana, ide, dan gagasan bagi pembangunan kepemudaan di Bulukumba. Beliau adalah Dinda Makmur yang alhamdulillah sudah hadir di studio Bulukumba Entrepreneur TV. Saya langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah sehat. Ya sibuk mungkin Dinda ya? Ya cukup sibuk lah. Lebih awal Dinda diperkenalkan dulu, mungkin sudah banyak yang kenal nama Dinda, tapi mungkin lebih bagus kalau kembali diperkenalkan, termasuk aktivitas Anda selama ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian, terkhusus kepada teman-teman yang senantiasa bersama Bulukumba Entrepreneur TV. Saya secara pribadi sebenarnya kalau nama ya mungkin sudah banyak orang tahu, tapi persoalan nama itu kan adalah bagian dari yang terpisahkan dari jati diri saya kira. Jadi nama saya Makmur. Ya kalau untuk saat ini saya lebih akrab biasa disapa dengan Makmur Nasta karena ada banyak Makmur lain di Bulukumba. Iya betul. Saya posisi hari ini diundang di Bulukumba Entrepreneur TV ini sebagai salah satu narasumber. Itu adalah sebuah kebanggaan kepada saya. Terlebih kepada saya secara pengalaman mungkin hanya sedikit pengalaman, apalagi di bidang-bidang yang sifatnya di kepemudaan. Saya selama menjadi mahasiswa di proses aktivitas itu saya pernah menjadi sekretaris umum HMI cabang Bulukumba. Kemudian saat ini ya saya masih aktif dan masih menjabat sebagai sekretaris DPD 2 KMPI Kabupaten Bulukumba. Di tahun 2017 kemarin saya sempat membentuk sebuah lembaga, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah yang dikenal dengan LP3D Bulukumba. Nah ini yang konsen intens membahas tentang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bulukumba, dan kerangka kerjanya adalah dia bersifat semi penelitian yang melahirkan sebuah konsep yang akan kita tawarkan kepada pemerintah, baik itu secara langsung maupun baik instansi, tentang apa-apa potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Dan semoga ini menjadi ruang terus bagi saya dan teman-teman pemuda yang lain yang nantinya akan mendapatkan tempat dan ruang agar kita bisa mencari potensi-potensi apa yang bisa dibangun di Bulukumba. Iya, saya mau tanya ini Dinda, bagaimana Anda melihat pemuda hari ini? Secara sederhana, pemuda hari ini sebenarnya itu memiliki banyak konsep, memiliki banyak bahan pemikiran. Namun yang menjadi kendala adalah yang pertama, bagi pemuda itu kurangnya fokus terhadap konsep apa yang menjadi karakter dan apa yang menjadi implementasinya. Adalah dia tidak fokus pada satu bidang yang merupakan kapabilitasnya. Nah itu yang saya lihat hari ini. Jadi konsep-konsep yang dihadirkan oleh pemuda hari ini itu kurang fokus kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk misalnya adalah dari faktor lingkungan, pergaulan, koneksi,
jaringan yang sifatnya adalah untuk bisa mengcover secara keseluruhan itu agak sulit. Jadi bagi saya pemuda hari ini memang harus fokus pada satu konsep saja untuk kemudian bisa kita apa yang perlu dibantu untuk dikembangkan itu tentu menjadi harapan besar bagi kita sebagai pemuda bahwa salah satu konsep kita itu tentu harus menjadi perwujudan untuk bisa kita laksanakan. Karena agak sulit untuk kemudian kita menjalankan semua konsep secara bersamaan. Jadi itu saya kira gambaran hari ini untuk pemuda. Iya. Dan belakangan saya dapat informasi kalau Dinda ini menjadi salah satu jubir di kontestasi pilkada tahun ini, Dinda. Betul ya begitu ya? Ya, alhamdulillah untuk kontestasi pilkada di tahun 2020 ini kami diberi amanah menjadi juru bicara salah satu pasangan calon, yaitu pasangan Kacamataya, Tommy Satrio Yulianto dan Insinyur Haji Andi Makasau. Dan saya saat ini diamanahkan untuk membidangi masalah pendidikan, pemuda dan kantor isu. Tapi saya sampai saat ini hanya lebih banyak berbicara tentang kepemudaan dan pendidikan itu sendiri. Sejak kapan Anda jadi jubir TSC Andi Makassar? Tepatnya di hari penentuan nomor urut calon. Jadi pada saat itu kami dikukuhkan secara bersamaan oleh ketua tim untuk kemudian menjalankan amanah sebagai penyambung lidah antara calon dengan grassroots baik itu pemuda dan maupun masyarakat secara luas untuk membicarakan mengenai program-program apa yang akan dilaksanakan. Tugas jubir sih itu seperti apa sih sebenarnya itu, Dinda? Jubir pada dasarnya kalau kita lihat dalam kontestasi politik adalah yang pertama adalah memberikan gambaran secara luas dan gamblang terhadap sebuah program yang menjadi visi misi di calon yang kita usung. Yang kedua adalah memberikan kepemahaman kepada masyarakat bahwa kalau ada posisi tertentu yang sifatnya tidak bisa diwakili langsung oleh calon, maka tentunya juru bicara ini akan dimandatir untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi pemahaman dan apa yang tertuang dalam visi misi calon tersebut. Nah, jubir itu apakah hanya sekedar penyambung lidah dari pasangan nomor 3 misalnya, atau ikut terlibat merumuskan strategi atau program yang akan disampaikan ke masyarakat, atau bagaimana itu? Kalau juru bicara itu pada dasarnya tidak menjadi bagian dalam perumusan program, karena visi dan misi dan program itu adalah murni dari buah pikiran dari calon yang kita usung. Akan tetapi ruang bagi juru bicara adalah paling tidak dalam program itu ketika ada hal yang menjadi konsensus atau ada menjadi hukum kausalitas yang menyebabkan itu harus menjadi program yang menjadi prioritas di bidang tertentu, maka jubir ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, memberikan penjelasan bahwa konsep dalam sebuah program itu seperti ini, dan yang diinginkan oleh pemerintah ke depan ketika beliau terpilih itu seperti ini, alurnya seperti ini. Jadi tugasnya kita sebagai jubir adalah menjabarkan visi misi dan program-program yang telah ditawarkan itu. Nah, untuk perumusannya itu tentunya adalah hak bagi calon, dan paling tidak jubir ini hanya bisa memberikan masukan untuk kemudian menjadi kalau penyempurna sih bahasanya kurang enak karena kan tidak ada program yang sempurna, tapi dalam sebuah program itu tentu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, juru bicara ini adalah menggambarkan bahwa ketika ada kekurangan di fase ini, maka tentunya ada alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika calon yang terpilih nantinya, maka ada alternatif yang menjadi tawaran bagi pemerintah untuk dilaksanakan. Ya, apa yang membuat Anda sampai tertarik jadi jubir TSC Makassar ini? Kalau ditanya secara pribadi, ya tentu saya lebih banyak keberpihakan atas program kepemudaan, itu yang pertama. Jadi di visi misi TSC Andi Makassar di nomor 3 ini, ya selain dari visi misi secara umum sama dengan calon yang lainnya, saya melihat ada posisi khusus, bagi pemuda di visi misi itu, di mana di dalamnya ada poin yang sifatnya adalah mengkhususkan pemuda, yaitu pembentukan creative hub atau
ruang kreatif bagi pemuda. Ya, seperti apa itu? Jadi Creative Hub ini adalah ruang yang sifatnya baik adalah fisik maupun virtual bagi pemuda, yang sifatnya adalah untuk mengakomodir dan menyatukan pemuda-pemuda yang punya kapasitas, punya kapabilitas untuk kemudian menyalurkan bakat di dalam ruang tersebut. Di samping pemerintah menyiapkan koneksi, ya, bantuan baik itu koneksi yang sifatnya adalah jaringan, kemudian pemberdayaan di dalamnya untuk menjaga ruang-ruang kreativitas pemuda itu baik dari sektor pengembangan bisnis, kemudian sektor budaya, teknologi. Jadi Creative Hub ini intinya adalah dia ruang khusus bagi pemuda untuk mengakomodasi apa-apa yang menjadi konsep bagi pemuda. Dan ini nanti basisnya adalah basis kecamatan, karena tentunya secara tematik di tiap kecamatan kreativitas, kemudian begitu latar belakang budaya, kemudian potensi itu juga berbeda-beda. Jadi setiap kecamatan kan ada Creative Hub itu ya. Itu Ya. dalam bentuk gedung atau ada pengelola sendiri nantinya itu? Kalau untuk bentuknya tentu bentuk fisik ada, karena tetap bahwa setiap kegiatan itu harus punya ruang, itu yang pertama. Namun kalau untuk gedungnya itu nantinya prosesnya ya tentu akan bertahap. Kita akan bahas kalau memang dia memerlukan untuk gedung mandiri ya tentu. Tapi kita melihat kalau di potensi di kecamatan itu saya kira karena ini adalah bagian dari program pemerintah, kalaupun nantinya pasangan nomor 3 ini akan terpilih, ya tentunya kita akan menyiapkan ruang awal terlebih dahulu yang siap pakai, ya, baik itu apakah kita melakukan kerjasama dengan tingkat kecamatan, pemerintah kecamatan untuk disediakan ruang itu, karena saya kira apapun sinergitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu dilakukan dengan baik, maka tentu itu akan mendapat support yang baik. Apakah Anda yakin hanya nomor 3 yang punya program seperti itu? Kalau melihat dari visi misi yang tertera secara jelas, ya. Kalau melihat dari visi misi yang tertera secara jelas, yang tertulis maksud saya, bukan yang tersirat, tapi yang tersurat, ya hanya di nomor 3 yang ada program itu. Gitu, ya. Kemudian Dinda, di Bulukumba ini kan ya di Indonesia lah atau mungkin di belahan manapun, itu dengan adanya COVID itu pengangguran itu banyak terjadi, khususnya di kalangan pemuda. Nah, bagaimana solusi efektif dari kacamata nanti jika terpilih? Paling tidak sebagai jangka pendek untuk mengantisipasi melonjaknya pengangguran ini akibat pandemi COVID ini. Ya, saya kira kalau untuk kondisi pandemi saat ini itu tentu menjadi bagian yang menjadi pemikiran kita bersama, bukan hanya di pasangan Kacamataya, tapi saya yakin juga di pasangan lain. Tapi terkhusus di pasangan Kacamataya, di pasangan nomor 3 ini tentunya ada konsep yang ditawarkan oleh Kacamataya mengenai program menghadapi pandemi untuk pengangguran itu. Yang pertama adalah hadirnya Creative Hub itu adalah bagian dari proses itu. Karena di Creative Hub itu bukan hanya bentuk fisik, tapi dia bentuk virtual. Jadi saya kira sudah banyak masyarakat yang tahu apa itu pemasaran online, kemudian pelatihan secara daring apa dan sebagainya. Nah, di Creative Hub ini akan dirancang sedemikian rupa untuk kemudian kita melibatkan pemuda secara khusus, ya, pemuda secara khusus untuk terlibat di dalamnya, sehingga ada spas baik itu dari segi jumlah, dari segi kuantitas pemuda yang dilibatkan, ya tentu itu ya akan mengurangi jumlah pengangguran di tingkatan pemuda, karena pemuda ini kita akan berdayakan dan ada 10 kecamatan. Nah, tentunya kalau kita hitung secara kalkulasi, nah ini akan membuka ruang bagi banyak pemuda di tingkat kecamatan untuk bisa terlibat di dalamnya. Creative Hub ini apakah hanya sebatas pengembangan kreativitas atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa difasilitasi nanti, katakanlah misalnya bantuan modal, karena ini persoalan yang menjadi penting juga bagi anak muda yang mau mengembangkan usahanya, kreativitasnya, tapi kendalanya ada di situ biasanya. Kalau saya melihatnya, kalau Creative Hub ini secara khusus kalau dia tertulis, yaitu kami belum bisa secara pribadi, saya sebagai juru bicara, saya tidak bisa menjamin bahwa itu akan ada. Tapi kita berharap itu ada, karena di dalamnya ini selain koneksi jaringan, ada bantuan lain, dan bantuan lain itu saya kira ya tentu akan menjadi pembicaraan kita berbasis kebutuhan. Kalau misalnya pemuda di tingkat kecamatan A misalnya ada yang membutuhkan modal, tapi itu kan
ada syarat dan prasyaratnya. Ya, Jadi betul. kan kita ini apa ya? Tidak mau memberikan janji yang sifatnya itu adalah janjinya yang bersifat luas yang nantinya itu akan ada imbas bahwa oh ternyata janji seperti ini itu kan tidak bisa. Jadi pasangan kacamata ya, kalaupun ada memang kelompok atau pribadi pemuda yang sifatnya tentunya memenuhi persyaratan untuk kemudian memperoleh bantuan modal, itu tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan modal selain dari jaringan dan koneksi yang dilakukan. Karena sebenarnya kalau untuk bantuan modal itu bukan hanya di Creative Hub Kakanda, tapi ada memang di visi misi pasangan nomor 3 ini ada memang untuk pengembangan UMKM, termasuk ekonomi kreatif itu juga ada. Jadi ketika pelaku ekonomi kreatifnya adalah pemuda, tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan mendapatkan bantuan modal seperti itu. Nah, yang kedua saya ingin mengatakan seperti ini, banyak pemuda yang sampai hari ini itu memiliki modal untuk berusaha. Tapi kendala yang paling sering saya dapatkan adalah tidak ada koneksi atas output yang dihasilkan untuk kemudian bisa dipasarluaskan. Itu yang paling menjadi kendala kita di sini. Jadi orang yang pemuda yang bisa membuat produk, pemuda yang menghasilkan produk itu banyak jumlahnya. Akan tetapi untuk memasarkan produk itu yang menjadi kendala. Nah, Creative ini hadir untuk membuka ruang koneksi. Jadi kalau misalnya ada contoh, misalnya salah satu produk yang pernah dan sering dipasarkan oleh TCS secara pribadi ya, baik itu melalui akun media sosial beliau, itu adalah Kopi Cahaya. Kopi Cahaya saat ini itu memang sudah banyak dikenal. Tapi kalau kita melihat peredaran, saya secara pribadi pernah beberapa tempat, beberapa kios di Kabupaten Bulukumba ini, saya justru lebih banyak menemukan kopi borong dibanding Kopi Cahaya. Sinjai. Iya, saya lebih banyak menemukan kopi borong. Kenapa? Karena yang pertama adalah saya tidak mau menyalahkan siapapun dalam posisi itu. Kenapa? Karena kemungkinan yang pertama adalah produsen Kopi Cahaya ini mungkin memiliki pemahaman bahwa untuk pemasaran produk itu bukan hal yang mutlak harus kita lakukan selain daripada produksi. Jadi produksi itu mereka lakukan, tapi untuk mekanisme pemasaran itu tentu mungkin masih agak kurang di wilayah itu. Jadi nanti Creative Hub itu muncul selain pemberdayaan, karena kalau misalnya untuk Kopi Cahaya ini tidak perlu kita untuk produksi karena mereka sudah memproduksi. Yang perlu kita bimbing yang paling tidak adalah bagaimana proses pemasarannya, di mana koneksi yang bisa kita lakukan untuk proses pemasaran. Saya berharap ini secara pribadi, saya berharap Kopi Cahaya itu nantinya Kakanda di setiap Alfamart itu harus ada, wajib. Dan ini adalah tugas dan bagian dari pemerintah, karena paling tidak pemerintah selain memberikan izin kepada mereka untuk melakukan kegiatan secara operasional di Kabupaten Bulukumba, ya ada produk lokal yang harus mereka terima untuk masuk di wilayah pasar. Harus ada komitmen ya. Iya, ya begitu mau dibuatkan izin, minta izin, ya ini harus masuk produk lokal seperti ini. Betul. Harus ada produk lokal. Tapi dengan catatan bahwa produk lokal itu memang layak dan memang sesuai untuk kemudian masuk di wilayah pasaran itu. Dan saya kira kalau Kopi Cahaya itu secara struktur produk itu sudah memenuhi syarat loh untuk masuk di wilayah itu. Ya. Bapak Tommy Satria Yulianto ini kan wakil bupati posisinya sekarang. Nah, mungkin ada program yang selama 5 tahun ini, mungkin ada program yang bisa dikembangkan sebagai tindak lanjut nanti ketika beliau nanti terpilih sebagai bupati nantinya. Kalau program-program yang akan dilanjutkan ya kalau secara umum itu tentunya memang basisnya itu adalah program-programnya memang adalah program lanjutan. Jadi hampir semua ya. Saya mengatakan hampir semua dari visi misi yang dikemukakan oleh pasangan nomor 3 ini itu adalah program lanjutan dari masa kepemimpinan sebelumnya. Kenapa? Karena memang visi misi itu harus berdasar pada RPJMD, RPJP. Jadi tentunya ada dasar yang menjadi bahan bagi calon pemimpin kita untuk melanjutkan itu. Sebagai contoh misalnya di bidang pendidikan, karena ini adalah bagian saya. Kalau untuk bagian lain saya mohon maaf, saya terlalu banyak bicara. Kalau untuk pendidikan, untuk menindaklanjuti dari program pendidikan gratis itu beliau sudah menyampaikan secara gamblang bahwa kalau kemarin pendidikan gratis itu hanya bebas SPP dan lain-lain. Untuk kedepannya
itu akan dibebaskan mulai dari pakaian itu sampai buku untuk program pendidikan wajib belajar. Jadi jam SD sampai SMP. Iya. Oh, Kalau SMA itu belum kita ini karena kan itu kan dia sudah diambil alih ya, kewenangan provinsi Iya. begitu ya. Ya. Jadi untuk yang mau masuk sekolah nanti ya itu ada disiapkan untuk yang gratis pakaian dengan bukunya. Soal beasiswa bagaimana? Kalau beasiswa yang tertulis jelas itu adalah beasiswa untuk kemahasiswaan yang sifatnya adalah mahasiswa yang berprestasi dan tingkat kesejahteraan yang masih di bawah rata-rata. Iya. Ada di situ digambarkan di visi misi sekian misalnya Ya, mahasiswa yang dapat dalam 1 tahun. Jadi dia bukan di visi misi kakaknya, tapi dia di program strategis. Dia sudah masuk dan memang tertulis jelas di program strategis. Jadi di program strategis itu adalah beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan itu untuk kalangan yang kalau bahasanya sih prasejahtera. Jadi jumlahnya bertahun ada di situ ya? Kalau untuk jumlah itu belum ada karena tentunya kalau berhitung jumlah itu kan belum bisa kita kalkulasi secara gamblang saat ini karena tentunya secara jumlah itu kita akan melihat perimbangan keuangan nantinya berapa jumlah yang bisa di cover. Yang jelas bahwa ini peluang bagi mahasiswa dan memang itu kan program sebelumnya itu sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah kita bahwa selalu ada beasiswa untuk bagi mahasiswa yang berprestasi. Nah, untuk tahun ini tentu paling tidak selain dari beasiswa-beasiswa yang sudah dijalankan sebelumnya ya tentu kalau melihat angka ya tentu kita akan berupaya meningkatkan itu jumlah penerimanya berapa dan sebagainya itu nanti tetap akan evaluasi. Yang pasti bahwa beasiswa untuk itu ada ya tinggal nantinya teman-teman pemuda yang saat ini masih aktif dari perkuliahan ya tentunya mempersiapkan diri dengan memiliki prestasi yang baik ya selain itu ya mungkin syaratnya ya tentunya kita harus mengikuti ketentuan bahwa itu adalah keluarga prasejahtera yang memiliki tingkat ekonomi yang masih terbatas. Hukum itu gimana itu rasional menurut Anda atau bagaimana? Kalau saya kira begini, kalau semua visi misi itu saya kira semua rasional. Akan tetapi masyarakat kita itu terkadang melihat visi misi itu dari satu sudut pandang. Nah itu kan agak sulit kita menemukan titik temu rasionalnya sesuatu kalau kita menggunakan sudut pandang berbeda untuk membicarakan sesuatu yang objektif. Kalau berbicara kreatif hub, ini adalah sebuah konsep yang rasional. Kenapa saya mengatakan demikian konsep yang rasional? Karena untuk pemuda dengan ruang-ruang yang sifatnya khusus yang disiapkan oleh pemerintah nantinya, dalam hal ini pasangan kacamata ya, saya kira untuk anggaran awal misalnya itu tidak terlalu banyak memakan anggaran. Kenapa? Itu dari APBD tidak? Atau ada sumber-sumber anggaran yang lain? Ya tentunya kalau untuk sumber anggaran lain itu pasti akan diupayakan, tapi yang lebih awal kita persiapkan tentunya secara bertahap itu kita akan melihat posisinya di APBD. Ya karena kan artinya rasio ya ini yang memang sangat penting untuk dibicarakan karena kalau melihat rasio kalau ada yang bilang bahwa oh ini tidak masuk akal itu karena ini 10 kecamatan ini. Saya bilang kalau memang itu dikerja sekaligus ya tentu tidak rasional. Tapi tentunya setiap program itu siapapun calonnya saya yakin dia akan melakukan itu secara bertahap sama dengan di kecamatan ya. Jadi kita melihat dulu secara bertahap. Jadi ada program prioritas di kecamatan mana yang menjadi prioritas untuk ini. Kalau semua merasa itu adalah di kecamatan A misalnya ada yang mengajukan oh di kecamatan itu harus prioritas, di kecamatan B harus prioritas. Nah, setelah dari kecamatan-kecamatan tingkat prioritasnya itu kan kita terbagi-bagi lagi. Yang pertama adalah prioritasnya yang mana yang kemudian siap. Siap itu dalam arti bahwa pemuda yang mana yang siap secara kapabilitas dan kapasitas untuk menjalankan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kecamatan mana yang punya potensi paling siap. Potensi yang paling siap itu adalah bahwa sudah ada bibit sebelumnya yang kita tinggal kembangkan. Beda kalau kita yang mau merintis ya tentu kalau yang baru mau merintis itu akan memang membutuhkan banyak menelan anggaran ya tentu kalau kita melihat secara rasional ya itu tidak akan rasional kan. Jadi saya sampaikan bahwa semua program itu rasional terlepas dari apakah itu visi misi atau program dari kacamata maupun calon lain semua rasional tergantung dari sudut pandang. Yang keliru adalah banyak
banyak orang yang menganggap bahwa itu tidak rasional karena tidak ada penjelasan secara gamblang yang memang tertuang dalam visi dan misi itu. Maka ya salah satu tugas dan tanggung jawab saya sebagai juru bicara yang menyampaikan secara gamblang kepada masyarakat untuk memberikan alasan rasional. Nanti juga saya akan coba juri-juri yang lain dari calon-calon lain untuk saya hadirkan di sini. Siap. Biar dianggap rasional program-program yang dia akan disampaikan nanti. Sangat penting. Ini menghindari, ini dalam upaya untuk menghindari masyarakat terlebih kepada pencinta Bulukumba Entrepreneur TV ini untuk memberikan bahwa hal-hal yang kita bicarakan ini adalah bukan hal-hal yang sifatnya hanya sekedar ide, tapi ini adalah konsep yang rasional dan itu bisa dijalankan. Iya. Kalau saya tidak salah tahun 2019 ada kegiatan yang dilakukan oleh Pemda dan itu saya anggap luar biasa. Kalau saya tidak salah namanya lelang karya pemuda ya. Apakah itu juga akan dilanjutkan nanti setelah beliau TSC Makassar ini terpilih jadi bupati nanti? Lelang karya pemuda ini adalah cetusan dari pemerintah sebelumnya dan tentunya karena masyarakat menganggap hal itu baik sebagai pemuda, maka adalah sebuah hal wajib untuk kemudian dilanjutkan. Iya. Nah, meskipun nantinya kalau misalnya ada model lain yang di dalam pelaksanaannya, ya tentu tidak akan mengurangi esensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan kalau bisa ya kita kembangkan untuk lelang karya pemuda itu. Kalau dulu itu kan memang belum ada ruang khusus. Nah, ketika ada Creative Hub ini, maka semua pemuda di tingkatan kecamatan itu memiliki peluang yang sama untuk kemudian memasukkan karya-karya mereka untuk bisa kita lihat bagaimana pameran-pameran itu kemudian bisa ini, sehingga promosi itu bisa dilaksanakan secara massal. Jadi Creative Hub itu bukan hanya promosi secara fisik, tapi secara virtual juga nantinya ya tentu akan kita siapkan. Nah, kemarin sempat ada yang bertanya persoalan kendala ketika itu dilaksanakan di tingkat kecamatan adalah kalau itu sifatnya adalah jaringan yang sifatnya adalah bantuan secara virtual. Iya. Nah, saya kira untuk dengan kehadiran berbagai teknologi hari ini tidak menutup kemungkinan itu akan terwujud. Kenapa? Misalnya ada internet mandiri apa dan sebagainya. Dan paling tidak kalau misalnya pemuda di tingkat kecamatan membutuhkan itu di satu titik, di satu lokasi yang sifatnya di situ adalah tempat pelaksanaan Creative Hub itu, di mana Creative Hub itu dipusatkan, ya tentu ya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan itu. Iya. Baik Dina, cukup panjang diskusi kita pada kesempatan kali ini, tapi dibatasi oleh waktu. Kami punya durasi waktu hanya sekitar 30 menit. Siap. Ya, tapi sebelum closing statement atau pernyataan akhir di diskusi kita, saya mau ada tantangan atau ada challenge yang ingin saya berikan buat tamu saya. Dan sekali lagi ini berlaku buat tamu-tamu yang hadir di Bulukumba Entrepreneur TV. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Dan ini ada beberapa pilihan. Ya. Pertama, pilihannya politisi atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Mau jadi bupati atau anggota dewan? Bupati. Bupati, luar biasa. Kemudian berdebat atau pidato? Pidato ya? Pidato. Ya, kemudian ada, saya menyebut satu kata dan apa yang terlintas di pikiran Anda ketika saya menyebut kata ini. Pilkada. Ya, TSY. Tommy. Nomor 3. Makassar. Somber. Luar biasa. Baik Dina, sebagai akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya ingin Anda sampaikan apa pernyataan akhir pada diskusi kita, sekaligus mungkin harapan buat masyarakat pencinta Bulukumba Entrepreneur TV ini. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba, secara khusus bagi pencinta Bulukumba Entrepreneur TV, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun kehadiran saya hari ini diundang sebagai salah satu juru bicara pasangan calon, saya selalu ingin menyampaikan bahwa saya mendukung pasangan calon itu bukan karena melihat figur secara langsung, tapi saya melihat ada program yang sevisi dengan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mendukung tentunya melihat program yang ada, saya selalu menjawab bahwa saya tidak menjagokan calon saya bahwa jagoan saya itu
lebih jago dibanding calon yang lain. Tapi saya ingin mengatakan bahwa minimal Tommy Satria Yulianto itu sudah memiliki pengalaman langsung sebagai pemerintah daerah, dalam hal ini wakil bupati, yang tentunya sudah mengetahui seluk-beluk proses pemerintahan itu dibanding dengan yang lain. Itu alasan pertama. Yang kedua, terlepas dari momentum politik, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pemuda, khususnya pencinta Bulukumba Entrepreneur TV, saya ingin menyatakan bahwa silakan persiapkan diri Anda secara kapabilitas dan kapasitas. Dan ketika pasangan kacamata ini terpilih, maka itu akan ada seleksi. Seleksi yang dimaksud adalah seleksi secara kapasitas dan kapabilitas untuk bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan segala kreativitas pemuda. Dan ruang-ruang khusus bagi pemuda itu kita siapkan dengan baik agar kreativitas itu terjaga, dan apapun output yang kita siapkan itu tentunya akan selalu memiliki nilai, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah itu akan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Bantuan itu baik dalam bentuk jaringan yang dimaksud adalah koneksi dan pemberdayaan dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk UMKM, karena ini adalah Bulukumba Entrepreneur TV, ya tentunya akan mencetak pengusaha-pengusaha ya tentunya dengan konsep yang ada, matang dan seterusnya, dan memiliki latar belakang bisnis, ya tentunya itu akan tetap menjadi bagian yang menjadi prioritas bagi pemerintah ke depannya, terus pada pasangan Tommy Satria Yulianto dan Insinyur Haji Andi Makasawa. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang, ya tentunya tidak terlepas dari pribadi saya sebagai manusia biasa. Saya ingin menutup pembicaraan kita dengan sebuah kalimat bahwa pada dasarnya menentukan sebuah pilihan itu adalah hak mutlak bagi setiap orang. Akan tetapi dalam menentukan pilihan itu tentu ada alasan. Nah, setiap orang itu memiliki alasan untuk menentukan pilihan. Saya ingin mengajak kepada semua masyarakat, terkhusus Bulukumba Entrepreneur TV yang senantiasa hadir untuk memberikan inspirasi, saya ingin mengajak bahwa silakan mencari alasan yang pantas untuk menentukan sebuah pilihan yang pas di pemilu kada Kabupaten Bulukumba tahun ini. Terima kasih. Baik, itulah diskusi kita pada kesempatan kali ini, cukup menginspirasi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan untuk Anda yang masih saja setia di Bulukumba Entrepreneur TV, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa channel ini di subscribe, di komen, di like, dan di share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.